Di era yang serba teknologi dan online ini, kita seringkali nih guys menggunakan website untuk mencari informasi, data, alamat, dan lain-lain. Bahkan sampai ramalan cuaca, ramalan zodiak, semuanya kita lewat Google. Ya, betul sekali. Google menyediakan banyak sekali aplikasi nih guys, mulai dari Google Maps, Google Docs, dan salah satunya adalah Google Earth. Tapi tahu nggak sih kalian, ada tempat-tempat misterius yang seharusnya nggak kalian search di Google Earth. Halo guys, back with me, Sherry Jalana yang akan menemani kalian untuk melihat-lihat tempat-tempat misterius yang ada di Google Earth. Pertama-tama mari kita bahas tempat yang ada di kota Norman's Bay, Bahama. Seperti yang kalian lihat di sini, ada sesuatu yang janggal nih guys di foto ini guys. Kalau kalian lihat diperbesar lagi, ya diperbesar lagi. Oh my god, ada bangkai pesawat guys dalam situ guys. Pesawat ini sebenarnya dimiliki oleh salah satu orang paling jahat yang pernah hidup di dunia guys, Pablo Escobar. Pablo Escobar adalah raja obat bius dan teroris narkoba paling terkenal sepanjang masa. Dia adalah pendiri dan satu-satunya pemimpin kartel Medellin, Kolombia, dan dia bertanggung jawab untuk mengambil lebih dari 4.000 nyawa. Lalu pesawatnya kenapa bisa sampai situ? Well, itu adalah salah satu pesawatnya dia yang mengangkut barang ilegal dari Amerika Serikat menuju Kolombia. Nah, rencananya pesawat ini tuh akan menggunakan Norman's Cay untuk menjadi pengisian bahan bakarnya guys. Tapi sayangnya tidak bisa membantu guys, sehingga pesawatnya pun jatuh ke bawah dan mengambil kedua nyawa dari pilot dan co-pilotnya guys. Pesawat tersebut dibiarkan tetap di dalam air karena banyak sekali nih guys orang-orang yang nggak berani untuk mendekati pesawat itu, karena kembali lagi pesawat itu adalah milik Pablo Escobar. Sampai pemerintah pun juga belum berani nih buat ngambil pesawat itu, dan akhirnya pesawat itu dibiarkan terbengkalai dan larut di dalam laut tersebut. Jalan-jalan ke Florida, USA. Tadam! Kalian bisa lihat di sini fotonya satu doang ya guys ya. Kalau kalian zoom lagi nih guys ya, kalian mungkin melihat sesuatu yang janggal nggak sih? Ya, di tepian danau tersebut tuh ada bentuk apa ya itu ya? Ternyata itu adalah bentuk mobil guys. Mobil itu dimiliki oleh William Smolt, berusia 40 tahun. Karena pada saat itu katanya dia tuh cuma pengen jalan-jalan. Udah menjelang beberapa hari nih keluarganya melaporkan bahwa William ini hilang, nggak biasanya nih kayak gini loh. Dan ternyata keluarganya pun mulai putus asa guys, karena ya emang nggak tahu nih kenapa nih William kok hilang, ya Allah. Dan hal itu menjadi sebuah misteri bagi keluarganya guys. Nggak cuma keluarganya juga sih, orang-orang setempat lah ya. Sampai pada akhirnya 20 tahun berlalu, ada seorang pengguna Google Earth tadi melihat dan langsung melaporkan kejadian ini, apa yang dia lihat ke pihak berwenang guys. Dan pihak berwenang langsung bergegas untuk ke TKP dan menarik keluar mobil tersebut. Dan di dalamnya mereka menemukan mayat seorang pria dan kemudian dikonfirmasi sebagai William yang ditemukan 22 tahun setelah dia menghilang guys. Diyakini bahwa William secara tidak sengaja menyetir dari jalan dan masuk ke danau ini guys. William ditemukan sudah tidak bernyawa, namun keluarganya bersyukur guys, karena akhirnya mereka memiliki jawaban atas apa yang terjadi padanya setelah bertahun-tahun. Oke, mari kita lihat penemuan ini. Ya, bisa kalian lihat, ini merupakan penemuan yang cukup menakutkan yang dibuat di Antartika guys. Pada tahun 2020, seorang pengguna Google Earth melihat sesuatu yang aneh nih di tempat yang berada di Antartika ini. Seperti yang kalian lihat, tampaknya ada sesosok mayat yang tertinggal di salju tersebut. Karena ada banyaknya stasiun penelitian di Antartika, hal itu diyakini merupakan salah satu dari ilmuwan yang mungkin saja telah memberanikan diri dan tersesat di tumpukan salju tersebut. Penemuan ini adalah penemuan yang sangat menyeramkan dan cukup misterius bagi peneliti di Antartika. Namun karena tempat ini sangat terpencil, tidak ada yang pergi ke sana dan memeriksa TKP-nya. Mungkin di beberapa titik di masa depan, kita akan memiliki lebih banyak jawaban tentang sosok misterius ini. Tetapi untuk sekarang, siapa sosok ini tetap menjadi misteri di Google Earth.
Lanjut, sesuatu yang aneh ada di Pulau Aragua. Pulau Aragua merupakan pulau kecil yang berada di Tanzania. Jika kalian search di Google Earth, mungkin ya emang gak ada apa-apa gak sih gitu kan, kayak udah ini doang kayak tempat aja gitu kan. Tapi kalau kalian klik foto yang ada 360 derajatnya, kalian akan menemukan sesuatu yang sangat-sangat creepy. Karena di dalam di dalam tempat itu tuh kayak ya sebuah ruangan gitu, kayak di depannya ada tulisan besar cipratan merah, nggak tahu itu cipratan apa, tapi tulisannya itu adalah kalian mempercayai orang yang salah, you trust the wrong guy. Dan kalau kalian geser lagi ke sisi kirinya, ada tulisan lagi, kalian terlambat, kembalilah sekarang. Juga kalau misalnya kalian belokin lagi tuh kayak ada tulisan tapi samar-samar guys. Nah terakhir kali kalau kalian putar lagi ke belakang sana, terlihat ada sosok misterius yang membawa senjata melihat ke arah kamera, tapi itu kayak blur gitu guys. Kalau kalian lihat ini tuh kayak ya ada aja gitu yang nambah, ini kayak emang gak real gitu kan. Tapi pertanyaannya adalah kenapa di tempat ini? Kenapa di Pulau Aragua, Tanzania? Dan siapa yang buat? Ayo. Belum ada yang bisa memecahkan misteri ini guys. Jadi kalau misalnya kalian mau cari tahu lebih banyak lagi, langsung aja di langsung aja di searching ya guys ya. Next, selanjutnya kita beralih ke kota Ohio. Ya seperti yang kalian lihat nih, kan ini perumahan biasa ya kan. Terus kalau kalian jalan-jalan lagi, ya emang rumah-rumah biasa aja nih ya kan. Tapi guys, kalau kalian lihat lagi di sebelah ujung jalan, ternyata ada rumah yang disensor oleh Google guys. Mungkin kalian bertanya-tanya kayak, itu ngapa gitu kan disensor nih. Rumah ini adalah rumah 2207 Seymour Avenue di Cleveland, Ohio. Itu adalah merupakan milik seorang pria bernama Ariel Castro. Dia adalah salah satu penjahat yang paling jahat yang pernah hidup di wilayah tersebut. Dia menculik dan memenjarakan 3 wanita sekaligus guys. Nah di dalamnya itu ya dia menyiksa wanita tersebut. Namun ada juga beberapa yang meninggal dunia. Hal tersebut diketahui oleh pihak berwenang karena ada salah satu korban yang berhasil kabur dan segera untuk melaporkan ke pihak berwajib guys. Oh shit man, ternyata cewek-cewek itu tuh disekap 10 tahun. 3 cewek itu mati. Setelah itu guys, ternyata si Ariel ini akhirnya berhasil dipenjarakan dan rumah tersebut disensor oleh Google. Mungkin takut aja gitu orang-orang di sana tuh pada penasaran gitu kan buat masuk ke rumah ini, kayak apa sih yang dilakukan di dalam rumah ini, karena itu kan salah satu privasi juga dan kayak bukan untuk umum juga guys. Makanya demi keamanan Google akhirnya mensensor rumah tersebut di Google Earth. Next, lanjut ke Pulau Fuji. Apakah kalian melihat sesuatu yang janggal di sini everybody? Oke. Terlihat sebuah pesawat terjatuh lagi. Ini lagi-lagi pesawat guys. Pesawat terjatuh lagi di pesisir pantainya tapi guys. Ternyata tuh pesawat ini tuh jatuh karena tangki minyaknya bocor guys. Kalau kalian lihat lagi tuh ada cahaya terang guys, dan ini adalah cahaya dari pesawat yang terpantul di air tersebut. Hal itu cukup menakutkan untuk berpikir kayak siapa yang bisa berada di pesawat ini guys. Kayak aku pun melakukan research tapi gak ada alasannya ternyata ya guys ya. Tapi ini cukup creepy sih kalau kalian buka di Google Earth. Next, sekarang mari kita lihat tempat yang sangat misterius ditemukan di bawah air ini guys. Lokasi ini ditemukan di pantai Bahama. Lagi-lagi Bahama ya guys ya. Kalian mungkin bertanya-tanya kayak apa nih kotak misterius yang ada di dalam air ini nih, ngapain dia di dalam air nih gitu kan. Orang-orang percaya bahwa ini adalah semacam kota hilang yang ditemukan di bawah air guys. Dan ada bahkan beberapa orang online berspekulasi ini mungkin kota Atlantis yang hilang guys. Atlantis, OMG. Kalian percaya Atlantis itu ada? For me, gue percaya sedikit, cuma gue gak tahu nih researchnya nih. Cuma gue suka nonton, tapi kayak gue penasaran banget apakah ini bener-bener Atlantis. We never know. Tapi guys, aku sebenarnya punya penjelasan ya di foto ini.
Ternyata struktur bawah laut misterius ini sebenarnya adalah fragmen pembibitan karang NTS guys. Karang ditempatkan di pohon-pohon karang logam, lalu kemudian mereka tumbuh besar dan cukup sehat untuk menjadi terumbu karang. Ini adalah proyek yang dilakukan oleh orang-orang untuk memulihkan terumbu-terumbu karang di daerah Bahama. Setelah ditemukan di Google Earth dan banyak orang yang salah percaya bahwa itu merupakan kota Atlantis atau semacam kota yang hilang, mungkin ya kalau kalian berspekulasi tanpa research ya kalian mungkin kayak emang Atlantis nggak sih? Tapi kalau kalian lakukan research lagi ternyata bukan guys. Next, kembali ke darat. Mari kita lihat kota yang sangat kecil di Republik Ceko. Tempat ini emang kelihatan sebagai kayak kota berhantu ya nggak sih? Gimana kalau misalnya aku bilang kalau kalian masuk ke dalam tampilan Google Street View, di gereja ini ternyata dipenuhi dengan hantu gereja yang disebut Kostel Severhogeren, dan di sekitar gerejanya yang ditinggalkan itu ada patung-patung hantu, dan beberapa orang percaya patung-patung ini mungkin adalah sebuah penanda kuburan. But it's so creepy, just imagine kalian malam-malam kesini terus ngelihat ada patung-patung tersebut, ternyata penanda kuburan. Terus kalian kayak imagine kayak ada orang yang duduk di situ kayak so creepy. Next, kalau kalian lihat ini merupakan pemandangan ya kan, tapi ini adalah semacam pemandangan yang menakutkan sih menurut gue. Pemandangan ini berada di lautan Antartika. Dan kalau kalian lihat ada gumpalan gelap yang sangat misterius yang ada di situ guys. Tapi kalau misalnya kalian perbesar lagi gumpalan ini, kalian akan melihat seperti kraken-kraken guys. Iya nggak sih? Apa gue doang? Tampaknya juga nih sosok itu memiliki mata putih besar dan membuat gelombang air yang besar di dalam air tersebut guys. Area lautan ini juga belum dijelajahin ya sama peneliti-peneliti, jadi not sure apa aja yang ada di lautan tersebut guys. Bisa aja beneran ada kraken. Next, mengakhiri perjalanan kita ke Houston, Texas. Kalau kalian bisa lihat sendiri, ya emang gak ada apa-apa gak sih gitu kan, kayak ya udah nih Houston, Texas biasa aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian lihat, kalian perbesar ke mode Street View, kalian akan melihat sosok gelap yang berada di area rumah yang belum dibangun guys. Nah, konon katanya warga Texas juga udah banyak nih menerima laporan tentang sosok ini guys. Sosok yang tertangkap di kamera ini diyakini merupakan sosok ngengat guys. What is ngengat? Ngengat apa? Oke. Tapi itu kind of creepy, itu pemandangan yang cukup creepy karena kayak ada ngengatnya gitu. Tapi sampai saat ini hal itu masih menjadi sebuah misteri di Houston, Texas guys. Oke, waktunya untuk berdiskusi dengan aku di kolom komentar. Menurut kalian, mana nih yang paling seru guys? Apakah kalian setuju dengan hal-hal tersebut? Komen di bawah. Komen juga tempat mana yang paling seram nih menurut kalian. Thank you guys for watching. I'll see you guys on the next video. Bye.